Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niatul Jana. Saya dari Universitas Terbuka. Saat ini saya sedang melakukan praktik wawancara unit 2 mata kuliah Manajemen Resiko Agribisnis yang terkait dengan resiko eksternalitas dan strategis dan cara melakukan mitigasinya. Baiklah, untuk eksternalitas di sini yaitu adalah resiko yang berasal dari luar usaha yang sulit untuk dikendalikan oleh pelaku usaha tetapi tetap berdampak pada kegiatan usaha. Untuk strategis yaitu resiko yang muncul akibat kesalahan dan pengambilan keputusan. Baiklah, di sini saya kembali bersama Bapak Riza selaku pemilik usaha budidaya tanaman hidroponik. Izin Pak, saya melakukan wawancara seperti unit 1. Untuk pertanyaan resiko eksternalitas, yang pertama, apakah ada faktor dari luar usaha seperti cuaca, listrik, atau pemerintah? Kalau dari cuaca itu risikonya yang terlihat nyata itu dampak nyata itu misalnya seperti sekarang itu boleh dikatakan cuacanya panas itu atau ekstrim, itu dapat mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan tanaman itu sendiri. Kalau dari listriknya? Kalau dari listriknya itu misalnya PLN kita ini kan sering mengalami perbaikan itu, kalau nggak salah itu di hari Selasa. Itu cara mengatasinya kami pakai mesin genset untuk menyuplai tenaga mesin pompa selupnya atau mesin pompa penggerak sirkulasi tanaman hidroponik ini. Jadi pakai genset itu. Untuk dari pemerintah sendiri? Dari pemerintah sampai sekarang alhamdulillah ya tidak ada kendala. Itu faktor dari luar itu cuaca sama listrik. Nah, yang kedua, bagaimana pengaruh perubahan cuaca terhadap pertumbuhan tanaman? Untuk perubahan cuaca di sini misal ini kan panas, boleh dikirang suhunya 30 lebih, 30 up. Kami untuk mengatasinya sirkulasi udara itu harus dijaga, seperti misalnya tempatnya ini tidak terlalu tertutup, dan kemarin itu ada pakai paranet. Jadi untuk menjaga sirkulasi udara itu kami tapi tidak pakai lagi paranetnya. Dan juga jalan kedua atau solusi kedua, kami untuk volume tandonnya kami perbanyak terus. Jadi itu diharapkan nanti volume tandon itu akan sedikit stabil atau menurun, lebih kurang 30 derajat Celcius. Paranet itu seperti naungan ya? Benar, paranet itu adalah jaring hitam untuk mengurangi intensitas cahaya matahari. Jadi itu kan ada presentasi-presentasinya. Bila panas kan, bila terlalu terik itu kita pakai paranet, dan bila cuaca mendung seperti ini ya kita lepas paranetnya sebenarnya. Itu fungsi paranet. Yang ketiga, apakah kenaikan harga listrik atau pernah berdampak biaya produksi? Pernah. Itu sangat mempengaruhi sebenarnya di harga atau HPP produksi kita, tapi karena image di masyarakat kita menjualnya untuk per batang ini tetap 2.000 per batang atau 3.000 sampai 3.000 batang. Jadi untuk sampai saat ini kita belum berani untuk menaikkan harga produk tersebut. Masih ini masih mencari pelanggan lah. Gitu. Selanjutnya, permintaan pasar stabil atau sering berubah? Untuk skala kampung ini, skala di kampung kita ini sebenarnya kalau bagi saya permintaan pasar itu belum terlalu stabil, dan ini juga kami memasak ini untuk menyuplai warung sayur. Ada beberapa toko atau beberapa warung yang kami suplai, dan untuk yang lainnya
kadang itu ada pembeli langsung datang ke kebun kita. Itu saja untuk untuk kondisi pemasarannya. Untuk cara mengatasi semuanya dari cuaca Tadi ya. Nah, kenaikan harga listrik. jadi tindakan yang kami lakukan di sini itu misalnya kita dari cuaca listrik dan juga pemerintah tadi tidak ada ya cuaca listrik itu ya itu kan tadi kami lakukan tindakan dengan apa ya menjadwalkan pengamatan. Itu kita bikin kemarin satu, memang ada SOP-nya, SOP skala kita, dan juga buku pengamatan. Jadi pengamatan itu nanti dijalankan lebih kurang 3 hari sekali, biar hasil dari laporan-laporan pengamatan itu kita bisa tindak lanjuti. Itu yang kami lakukan. Selanjutnya itu resiko strategis. Pertama, bagaimana cara menentukan jenis tanaman yang akan ditanam. Itu kalau menentukan jenis tanaman yang akan ditanam itu kita lihat itu baliknya ke pemasaran ya. Ya. Kita lihat passion di sini atau minat di kampung kita ini. Untuk yang kami tanam ini kan 3 jenis, itu selada, kayu pakcoy, dan juga resin. Alhamdulillah ya, untuk peminatnya sekarang masih stabil, masih boleh dibilang standar lah. Dan rata-rata dari 3 jenis tanaman itu orang pada suka semua itu. Itu cara menentukan jenis tanamannya. Kedua, apakah pernah mengalami kesalahan dalam memilih jenis tanaman? Kalau selama ini kita fokus ke 3 tanaman itu tadi. Tapi kemarin pernah coba kangkung dan saya hentikan untuk produksi kangkung. Mungkin bagi saya ingin melakukan sedikit perubahan mindset atau pola pikir di masyarakat kita. Itu kita sebenarnya sendiri tujuan untuk memperkenalkan 3 tanaman ini, seperti tadi selada, kayu pakcoy, dan sayur resin. Itu biar kita mengenalkan dulu itu 3 jenis sayur itu. Nah, itu tujuan kita pertama. Cara menentukan harga jual produk. Sebenarnya kalau dibilang untuk cara menentukan harga jual produk ya, kita kembali ke HPP atau harga pokok produk. Itu kan ada benih atau media tanam, rock wool ataupun spon busa, dan juga nutrisi, biaya listrik. Kalau air kita bisa tidak hitung lah ya. Jadi yang 4 komponen itu kita siasatinya terutama dengan media tanam, itu rock wool kan mahal itu kan. Nah, jadi kami ambil tindakan sini dengan memakai busa. Dari sudah beberapa bulan ini kita memakai busa atau spon. Itu biaya HPP-nya atau biaya produknya jauh lebih rendah daripada rock wool. Itu salah satunya. Dan untuk nutrisi tadi itu kami pertimbangkan betul untuk memakai nutrisi ABM ini supaya lebih efisien itu dalam penggunaannya dan tidak mubazir. Jadi itu juga kami lakukan untuk menekan biaya produksi tersebut. Untuk target pasar utamanya? Untuk targetnya kami di sini sementara ini itu tadi kami menyuplai di warung, dan juga untuk end user atau pengguna langsung. Itu target pasarnya sementara ini. Dan untuk rencana ke depan kami ingin menyasar lebih luas lagi ya. Rencananya ini kita ingin mendatangi resto-resto ataupun rumah makan kecil di daerah atau di kabupaten kita. Itu rencana ke depan nanti.
apakah pernah produk ini tidak laku? Pernah. Seperti yang yang kami suplai di warung itu kan kami sistemnya nitip. Nitip. Jadi risiko yang tidak laku itu kan kami ambil lagi. Mengapa kami ambil? Mengapa kami ambil lagi? Karena itu kan sayur ini mempunyai itu masa dari kita packing itu lebih kurang 4 hari ini segarannya. Jadi lewat dari batas itu sayurnya sendiri mengalami kelayuan, jadi otomatis kan pelanggan akan membelinya. Untuk strategi pemasaran saat ini, Dan strategi pemasaran saat ini yaitu tadi itu kami menggunakan medsos seperti Facebook, yang pasti Facebook dengan WhatsApp itu yang paling dominan kami ini, dan juga dari bahasa sininya dari mulut ke mulut lah kalau bahasa ini. Face to face, benar, itu strategi pemasarannya. terakhir cara mengatasinya dari seluruh resiko strategis ini. Kami dalam mengatasi seluruh risiko ini itu dilihat dari segi pemasarannya seluruhnya. Jenis tanaman, Nah ya, harga, dari seluruhnya itu jenis tanaman atau biaya produksi itu tadi kami misal kami menyemai. Jadi menyemai ini kan ada target kita karena kita ada rotasi dari jumlah 1.300 lubang tanam ini kan kita ada target. Jadi nyemainya kita benar-benar kita pikirkan itu keperluan semai itu per rotasi itu berapa. Misalnya kan 90 kali semai itu berarti kita semainya kita lebih dikit berapa persen ya. Itu salah satu untuk mengatasi biaya produksi dalam bertanam hidroponik ini, dan juga dari risiko lain untuk mengatasi pemasaran. Kami terus berupaya untuk mempromosikan produk sayur kami ini itu entah lewat media sosial, dari face to face ya, mungkin juga diperkenalkan sama tetangga sini. Itu yang sudah kami lakukan. mitigasinya. Baiklah, itu saja wawancara saya mengenai risiko eksternalitas dan strategis dan cara melakukan mitigasinya. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Bapak berikan. Jawaban ini sangat berguna bagi saya untuk menyelesaikan tugas praktik ini. Pada Bapak, semoga usahanya lancar dan berkembang untuk kedepannya. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.